karena keperkasaan jiwanya, imannya. Lalu Usama disuruh masuk melobi Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada seseorang yang terkenal dari Mekah, wanita, punya jabatan, kena hukum mencuri. Kira-kira boleh nggak dipotong tangannya? Apa yang terjadi? Nabi SAW tidak jawab, naik ke atas mimbar, suruh kumpulin semua sahabat. Begitu ngumpul, kata Nabi SAW, telah sampai setelah tahmid dan salawat untuk diri beliau SAW, beliau mengatakan, telah sampai kepada saya, ada seseorang di antara kalian karena punya jabatan yang tinggi atau punya kedudukan di sukunya, mencuri, nggak mau diterapin hukum Allah. Ketahuilah, demi jiwa Muhammad yang dalam genggamannya, maksudnya demi Allah. Kalau seandainya Fatimah binti Muhammad, jangankan Fatimah yang itu, Fatimah anak saya, anaknya Nabi, anaknya Raja Muslimin pada saat itu, mencuri, saya akan potong tangannya. Gak ada toleransi dalam Islam. Dipotong tangannya akhirnya. Ada sahabat yang berzina, ada sahabat yang mencuri, ada sahabat yang dusta, ada di antara mereka. Artinya ada usatul mu'minin, ada ahli maksiat. Maka teman-teman sekalian, fahamin pemerintah Islam bagaimanapun kuatnya, akan ada di tengah-tengah mereka ahli maksiat. Kita tidak lebih baik dari Nabi SAW. Tetapi berita gembiranya ada golongan keempat. Ada orang-orang beriman dan ini yang mendominasi. Sehingga tiga kelompok yang pertama tidak bisa keluar dari koridor hukum Allah. Yang maksiat dihukum, ya, yang munafik diketahui. Lalu Nabi SAW sebutkan ciri-cirinya. Nanti akan kita pelajari di akhir sekali sebelum meninggalnya Nabi SAW. Ada pembongkaran kedok para munafikin. Si fulan munafik, si fulan munafik, si fulan munafik. Karena cirinya banyak, jelas. Pura-pura Islam tapi mereka kufur. Kemudian juga akan ada orang-orang kafir yang akan interaksi. Ulama sepakat mengatakan orang kafir tetap akan ada di muka bumi sampai menjelang hari kiamat. Gak bisa lepas itu. Karena kata Nabi SAW, kiamat tidak akan terjadi kecuali pada orang-orang yang buruk atau kufur saja. Orang beriman semua akan meninggal dengan tiupan angin yang menerpah tubuh mereka. Sampai kata Nabi SAW, kalau seseorang dan kalian sembunyi di dalam gunung, maka angin itu akan masuk dan merenggut nyawanya. Sehingga tidak tertinggal kecuali orang kafir dan buruk di muka bumi, lalu kiamat terjadi pada mereka. Hadis jelas. Bagaimanapun antum mendakwai orang kafir, alhamdulillah ada yang masuk Islam misalnya, tapi tetap akan ada mereka. Dan fase mereka berhenti hanya di fase waktu Isa alaihissalam turun membunuh Dajjal. Pada saat itu, maka kata Nabi SAW, semua jalan-jalan kecil pun di muka bumi akan dimasuki Islam. Baik dengan kemuliaan, dia sengaja memasuki Islam karena dia tahu kebenaran, atau penghinaan, artinya dia harus masuk Islam secara paksa atau akan dibunuh. Sehingga tidak ada lagi orang yang tidak muslim di zaman Isa AS. Tetapi setelah Isa AS meninggal dunia, setelah matinya Ya'juj Ma'juj, tanda-tanda hari kiamat, maka manusia akan kembali kufur lagi dan mereka kembali menyembah berhala. Iblis akan menyuruh mereka menyembah berhala dan pada mereka lah terjadi hari kiamat itu. Berarti lihat teman-teman sekalian, bagaimana kita memahami sirah ini dan mengetahui kehidupan Nabi SAW penting sekali, luar biasa gitu. Ya. Pelajaran yang kedua, selain mengenal Nabi SAW, tentu nanti masuk juga dalamnya adalah mengenal fisik, kulit, warna kulit, postur tubuh, rambut, ya, akhlak Nabi SAW, semua kita akan kenal. Bagaimana beliau berumah tangga, bagaimana menyelesaikan masalah-masalah rumah tangganya. Ada masalah, dan beliau pecahkan dengan kebijaksanaan, dengan kedewasaan. Bagaimana menghadapi tetangga yang selalu mengganggu, bagaimana menghadapi dakwah yang sedang menghadapi rintangan, bagaimana menghadapi pasukan musuh yang akan menyerang Madinah, bagaimana dan bagaimana. Kita akan ambil semua pelajaran dari pengenalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, ma'rifatus sahabah ridwanullahi alaihim. Kita mengenal dengan belajar sirah siapa itu sahabat.
manusia-manusia pilihan Allah yang telah menemani baginda Nabi SAW, yang telah menemani utusan yang terbaiknya, penutup para nabi dan rasul. Ini bukan manusia biasa, teman-teman. Bayangkan kalau kita hidup di zaman fase Mekah dulu, nggak ada lampu, nggak ada media sosial kayak sekarang, nggak ada AC, panas. Antum sekarang Masya Allah belajar sirah di AC, di masjid Istiqomah yang besar seperti ini. Lampu ada, terang, ada kamera merekam, bisa didengar kembali. Zaman dulu rumah dari tanah liat, Mekah dulu itu desa terpencil. Nggak ada orang di dunia yang mau lihat Mekah itu. Kecuali orang-orang beriman yang datang haji. Itu pun jumlahnya masih sedikit. Dulu negara Persia dan juga negara Romawi tidak pernah terfikir menyerang Jazirah Arab, karena bagi mereka ini padang pasir, gak ada apa-apa, gak pernah mereka rebut. Padahal Jazirah Arab itu posisinya di tengah-tengah dunia. Kenapa mereka tidak terfikir menyerang? Karena padang pasir, gersang, gak ada apa-apa. Hasilnya maksimal yang paling banyak kurma. Mereka nggak pikir serang itu. Coba antum bayangkan kalau antum hidup di fase itu, di perkampungan terpencil di muka bumi, ada orang buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, ngaku nabi dan harus beriman. Kira-kira jadi Abu Bakar atau jadi Abu Jahal? Hah? Sekarang gampang antum beriman, Quran sudah lengkap, masjid banyak, para dai-dai mubalik sudah banyak menyampaikan tentang hukum-hukum Islam. Tinggal ambil, belajar, amalin, mati, masuk surga. Mudah sekali. Zaman dulu teman-teman, turun 1 ayat, turun 2 ayat. Dan ini kewajiban mematuhi loh, dan membela hidup mati. Nggak gampang pada saat fase Mekah itu. Luar biasa dulu. Nanti kita lihat teman-teman perjuangan para sahabat bagaimana dalam sirah ini. Bagaimana mereka di zaman itu tidak ada media bisa percaya. Bisa percaya, bisa yakin, bisa mengamalkan. Wajar itu, muhajirin dan ansar, Allah janjikan dan jamin buat mereka surga. Demi Allah pantas untuk mereka, pantas. Perjuangan yang meninggalkan keluarganya, berkorban dengan hartanya, berkorban dengan darahnya. Kisah-kisah yang kadang-kadang subhanallah, saya kalau belajar kisah sahabat tidak sadar netes air mata di depan laptop saya itu. Luar biasa kisah mereka ini. Di mana kita ini gitu. Kita selalu sibuk dengan pasar, dengan dagangan, dengan istri, dengan anak, dengan ini, lupa tidak ada perjuangan buat agama gitu. Ini sahabat luar biasa, pengorbanan yang luar biasa. Wajar Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah sudah ridho dengan mereka. Tahu ridho teman-teman? Ridho itu kalau orang diberikan sesuatu yang membuat dia sangat puas, baru dikatakan ridho. Kalau misalnya kita memberikan seseorang sesuatu, misal ada fakir miskin minta, kemudian kita kasih uang, misal dia butuh 3 juta rupiah, kemudian kita kasih 10.000 rupiah. Ya udah, dia terima kasih, dia pergi. Apa dia sudah ridho? Dia ridho teman-teman kalau dia minta 3 juta, antum kasih 5 juta. Dia akan doain antum, dia akan berterima kasih. Nah itu namanya ridho tuh. Kalimat ridho digunakan di situ. Allah mengatakan radhiyallahu anhum, pakai anhum jamak. Allah ridho kepada semua mereka, sahabat itu. Yang ridho siapa? Pencipta langit dan bumi. Waradu'an, tidak cukup di situ. Allah bilang, dan mereka dipastikan memang ridho dengan Allah. Memang mereka siap mengorbankan apa saja untuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kita akan belajar teman-teman, ada kisah sahabat yang kiprahnya sangat luar biasa, kisah heroik dalam masalah perjuangan jihad, dalam masalah sedekah, dalam masalah berbakti dengan orang tua, dalam masalah memperjuangkan dan menjalankan sunnah Nabi SAW, agamanya Nabi SAW yang dibawakan. Banyak sekali yang kita bisa ambil. Nah ini semua kita akan ambil dari sirah. Pentingnya luar biasa gitu. Yang ketiga, ma'rifatu sababun nuzulul Quran. Sababun nuzulul Quran. Mengetahui dari sirah tentang sebab turunnya Al-Quran. Dari sekian 6.000 sekian ayat Al-Quran, saudaraku seiman, ada di antaranya ayat-ayat yang punya sababun nuzul atau sebab turunnya ayat. Kalau ada sababun nuzul ayat, maka kita semestinya membaca ayat dengan sababun nuzulnya, karena sebab turun ini
akan membuat kita memahami tentang apa yang sedang Allah inginkan di ayat itu. Dan semua sebab nuzul diambil dari materi sirah. Nanti kita akan lihat dari sirah ini, oh ternyata ayat sekian turun karena kejadian ini di surah ini. Juga kita jadi tahu teman-teman, kenapa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang turun pertama sekali ayat berada di juz 30. Kenapa bukan di pertama? Kenapa Al-Fatihah yang pertama? Banyak ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah itu berada di juz 30 semua, rata-rata di juz terakhir. Padahal awal-awal turun. Ternyata memang sabab nuzul berpengaruh di sini. Sebab turunnya ada, terjadi sesuai dengan kasus, dan Allah yang maha tinggi dan maha pemurah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW meletakkan ayat-ayat itu pada tempatnya. Seperti misal letakkan ini di sini, letakkan ini di ayat di surah nomor ini, di surah ini di ayat sekian. Sehingga tersusunlah 30 juz seperti kita sekarang. Semua diambil dari sirah itu. Karena per kasus. Nanti kita lihat, oh ternyata turun surah nomor 74, surah nomor 75, di tahun sekian, di waktu ini, oh kejadian ini. Tentu tidak semua ayat Al-Quran punya sebab nuzul. Tapi kalau ada, itu akan memberikan kita ya, kejelasan tentang kenapa ayat itu dipelajari. Atau kenapa ayat itu turun, maaf. Dan kita akan faham hukumnya. Yang keempat, dari mempelajari sirah, ma'rifatu sababul wurudul hadith. Jadi mengetahui tentang sebab disebutkannya hadith. Sebab disebutkannya hadith. Kalau ayat tadi ada sababul nuzul, kalau ini sababul wurud. Jadi sama dengan ayat tadi, hadith-hadith Nabi SAW ada yang memiliki sababul wurud, sebabnya Nabi sebutkan, ada juga yang tidak. Tentu memahami sababul wurud penting sekali, karena dengan mengenal atau mengetahui sababul wurud kita tahu apa yang Nabi SAW sedang luruskan di situ. Contoh misal, pernah Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim jalan di sebuah pasar, kemudian menemukan ada seseorang berdagang jual gandum ditumpuk seperti gunung gitu. Warnanya kuning cerah, bagus sekali. Orang banyak tertarik membeli gandum dari toko itu. Nabi SAW, Nabi utusan Allah, ada wahyu menyampaikan, maka beliau masuk ke dalam toko orang itu. Begitu masuk ke dalam toko, Nabi SAW mengecek di bagian dalam gundukan. Jadi orang kalau lihat dari luar, oh gundukannya bagus. Dia seakan-akan menyendok dari gundukan itu. Padahal sebenarnya di bagian dalam itu buruk sekali. Gandumnya kualitasnya lain dan dibasahi supaya bobot berat timbangannya bertambah. Maka apa yang terjadi? Nabi SAW mengambil yang buruk itu lalu mengangkatnya sambil mengatakan, Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Coba kalau antum baca sepintas hadis ini tanpa tahu sababul wurudnya, apa maksudnya? Global sekali. Ternyata Nabi SAW mengkhususkan kaum muslimin. Siapa yang menipu kami bukan dari golongan kami. Ini bukan berarti orang kafir boleh ditipu ya, enggak. Karena hukum yang berlaku pada kaum muslimin ada yang berlaku pada orang kafir, seperti enggak boleh ghibah, enggak boleh menipu, enggak boleh memukul, kecuali ada penyebab syar'i. Ada penyebab syar'i yang membuat kita bisa menghukum dia. Itu pun yang menghukum biasa pemerintah, atau mungkin dia tiba-tiba menyerang kita secara pribadi dan seterusnya. Ada hukum syar'i sendiri. Yang kelima, mempelajari sirah juga akan memberikan kita informasi ma'rifatul kuffar wal munafiqin. Kita akan mengetahui tentang keadaan orang kafir dan orang-orang munafik. Siapa sih orang kafir di mata Rasulullah SAW ini? Sehingga jangan sampai seperti ada sebagian kelompok Islam sekarang, vonis kafir ini, vonis kafir itu. Semua orang dianggap kafir kalau tidak segolongan sama dia. Ini keliru sekali. Dari mana ini? Ada penyebab, gitu kan? Sampai saya bahas ada di YouTube teman-teman sekalian, Nawaqidul Iman, pembatal keislaman. Di awal-awalnya saya jelaskan itu, salah satu disertasi S3 yang sangat baik tentunya, tulisan ini Masya Allah. Dan di situ disebutkan banyak pendapat ulama salaf, ya, ulama sahabat tabi'in, tabi'in yang menjelaskan kepada kita tentang tidak bolehnya vonis kafir kecuali orang yang sudah jelas tervonis kafir sesuai dengan indikasi yang telah disampaikan oleh Nabi SAW di zaman beliau. Orang jelas-jelas murtad tinggalkan agamanya misalnya,
Kalau orang hanya melakukan satu perbuatan, yang perbuatan itu kayaknya menuju kepada kekafiran, maka tidak akan terjadi padanya kecuali sudah ada hujjah, sudah ada argumentasi sampai ke dia. Mungkin dia tidak tahu. Nabi SAW tidak spontanitas menyuruh seseorang memvonis ini pasti kafir. Contoh misal hadis yang sahih menjelaskan perilaku Usamah radhiyallahu anhu pada saat membunuh seorang lawan duelnya. Terjadi peperangan dipimpin oleh Amr bin As radhiyallahu anhu ajma'in menyerang satu suku Arab yang mau menyerang Madinah. Berhasil menang. Rupanya ada satu orang ngolok-ngolok sahabat mau melawan tapi sedikit melawan lari. Oleh Usama dikejar. Begitu ketemu duel sama Usama. Usama adalah orang yang kuat itu. Begitu duel kalah orang ini. Orang ini tadinya menyerang Usama dengan pedang, dengan kekuatan. Usama tangkis, berhasil akhirnya Usama menjatuhkan pedangnya. Begitu sudah itu pedangnya, Usama angkat pedang, mau ditebas nih orang kafir ini. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Orang kafir syahadat. Usama mau tebas berhenti. Ini syahadat. Tapi tadi dia mau bunuh saya ini, dibunuh sama Usama. Udah, para sahabat simpang siur. Ini perilakunya Usama gimana? Diingatin Usama, hai Usama, dia syahadat. Gimana caranya kau bunuh? Jelas tadi dia hampir bunuh saya. Kalau saya tidak tangkis, saya sudah dibunuh sama dia. Berarti syahadatnya hanya takut lihat pedang. Udah simpang siur nih, pulang ke Madinah. Tiba di Madinah, diceritakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Apa kata Nabi SAW? Wahai Usama, dipanggil. Kenapa kau bunuh dia? Ya Rasulullah, tadinya begini dan begitu. Tangkis-tangkisan, serang-serangan, saya akan dibunuh. Kalau saya tidak tangkis, sudah ditebas leher saya sama dia. Kemudian pada saat pedangnya jatuh, dia syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dia syahadat karena dia takut lihat pedang saya. Apa kata Nabi SAW? Asyaqaqta an qalbi. Apa kau belah dadanya hai Usama sampai kau tahu dia benar atau tidak? Usama diam. Nabi SAW ulangi, asyaqaqta an qalbi, apa kau belah dadanya sampai kau tahu dia benar atau tidak? Nabi SAW ulangi terus sampai kata Usama, saya berharap mati masuk di kuburan gak keluar lagi. Karena beratnya kalimat itu, gitu kan? Diulangi terus oleh Nabi SAW. Apa kau belah dadahnya sampai kau tahu dia benar atau tidak? Terus diulangi. Artinya apa teman-teman? Hukumnya hukum zahir. Kalau kelihatan orang itu syahadat, kita gak bisa buat apa-apa. Hukumnya. Kalau ada lagi indikasi setelahnya dia lakukan kekufuran, dia nyatakan lagi murtad misalnya atau apa, itu lain. Tapi kalau enggak, lihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dengan orang yang seperti ini, gitu kan. Ada juga orang-orang kafir yang Nabi SAW hadapi sesuai dengan keadaan. Ada yang Nabi SAW sengaja suruh bunuh. Seperti kasus Abu Rafi', salah satu pimpinan Yahudi yang selalu menghina Islam. Dibunuh oleh Nabi SAW, disuruh. Salah satu sahabat bernama Abdullah bin Abi Atik radhiyallahu anhu pergi ke sana lalu membunuhnya, gitu kan. Ini memang luar biasa. Setiap ada suku yang mau nyerang Madinah dibiayai sama dia. Setiap ada penyair yang menghina Nabi SAW, agama Islam, Allah, dibiayai sama dia. Setiap ada penyanyi, penari menghina-hina Islam sambil menari dibiayai sama dia. Orang ini nyerang Islam dari belakang. Nabi SAW mengatakan siapa yang bisa mengamankan urusannya Abu Rafi' ini? Kata Abdullah bin Abi Atik, saya Rasulullah. Maka kemudian dia pergi ke sana sama temannya beberapa orang.